Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dimas Noval Zuhdi dengan NIM 2305199. Pada video kali ini saya akan membahas resume perkuliahan kedua. Langsung saja kita ke slide pertama. Nah, pada slide pertama ini kita akan membahas transformasi Laplace, konsep inverse dan daerah konvergensi atau ROC. Yang pertama adalah pengantar transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah alat matematis yang digunakan untuk menganalisis sistem LTI atau linear time invariant, waktu kontinu. Tujuan utamanya adalah mengubah sinyal dalam domain waktu X kecil dalam kurung T menjadi domain kompleks X besar dalam kurung S. Yang kedua adalah memberikan solusi lebih sederhana dalam menganalisis sistem dinamis, di mana notasinya adalah sebagaimana gambar di bawah ini. Kemudian yang kedua adalah definisi transformasi Laplace, yang mana ini menggunakan eksponensial kompleks E pangkat ST. Transformasi Laplace mengubah fungsi waktu T menjadi fungsi variabel kompleks S dalam kurung S sama dengan sigma ditambah J omega. Contohnya adalah sinyal dasar seperti U dalam kurung T, E berpangkat min AT, U dalam kurung T, dan fungsi sinusoidal memiliki pasangan transformasi Laplace yang sesuai dalam tabel. Kemudian yang ketiga adalah daerah konvergensi ROC. ROC sendiri atau Region of Convergence merupakan himpunan nilai S yang membuat integral transformasi Laplace konvergen. Nah, pentingnya ROC apa sih? Pentingnya ROC ini untuk menentukan apakah sinyal X dalam kurung T bersifat klausal atau anti-klausal. Kemudian ROC juga tergantung pada sifatnya, eksponensial dari X dalam kurung T. Contohnya adalah untuk E pangkat min AT, U dalam kurung T, ROC adalah R dalam kurung S lebih dari min A, yaitu klausal. Sedangkan untuk E min AT, U dalam kurung min T, ROC adalah R dalam kurung S lebih kecil dari min A, yaitu anti klausal. Kemudian kita lanjut ke slide kedua. Di sini terdapat tabel pasangan transformasi Laplace yang mana di sini ada sinyal X dalam kurung T, transformasi Laplace X besar dalam kurung S, dan ROC. Pada slide selanjutnya kita akan membahas inverse transformasi Laplace, di mana tujuannya sendiri adalah mengembalikan X besar dalam kurung S ke X kecil dalam kurung T. Metode penyelesaiannya sendiri ada dua, yaitu mengacu pada tabel tadi, di mana caranya adalah mencocokkan bentuk X besar dalam kurung S dengan tabel transformasi Laplace. Kemudian yang kedua adalah manipulasi matematis, di mana teknik ini menggunakan teknik seperti dekomposisi, pecahan parsial, atau linearitas transformasi Laplace. Kemudian pada slide selanjutnya kita akan membahas contoh transformasi inverse. Nah, pada contoh pertama adalah eksponensial klausal. Pada contoh ini diberikan fungsi dalam domain Laplace dengan nilai ROC yang menunjukkan wilayah konvergensinya. Berdasarkan tabel pasangan transformasi Laplace, kita dapat mencocokkan fungsi tersebut dengan salah satu bentuk yang sudah dikenal. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa sinyal dalam domain waktu merupakan fungsi eksponensial yang dikalikan dengan fungsi langkah unit. Nah, sinyal dalam domain waktu adalah fungsi eksponensial klausal yang berlaku untuk waktu positif. Kemudian pada contoh kedua yaitu terdapat fungsi sinusoidal. Nah, pada kasus ini kita diberikan fungsi dalam domain Laplace yang memiliki penyebutan berupa jumlah kuadrat. Berdasarkan tabel, bentuk ini sesuai dengan fungsi sinus dalam domain waktu. Kita mencocokkan nilai konstanta frekuensi yang diberikan untuk mendapatkan bentuk sinyal akhirnya. Hasilnya adalah sinyal dalam domain waktu berupa fungsi sinusoidal yang dimulai dari 0 dan berlaku untuk waktu positif. Kemudian pada slide selanjutnya terdapat contoh ketiga yaitu pecahan parsial. Nah, pada contoh terakhir ini melibatkan fungsi dalam domain Laplace yang lebih kompleks karena bentuknya pecahan dengan penyebut berupa dua faktor linier. Untuk menyelesaikan soal ini, fungsi tersebut dipecah menjadi beberapa komponen sederhana menggunakan metode dekomposisi pecahan parsial. Setiap komponen kemudian dicocokkan dengan tabel pasangan transformasi Laplace untuk mendapatkan sinyal dalam domain waktu. Hasil akhirnya adalah sinyal gabungan dari dua fungsi eksponensial masing-masing dengan konstanta rendaman yang berbeda.
Kemudian pada slide selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, transformasi Laplace adalah metode yang sangat berguna dalam analisis sistem dinamis dan sinyal waktu kontinu, terutama dalam konteks sistem LTI atau linear time invariant. Dengan mengubah sinyal X kecil dalam kurung T dari domain waktu ke domain kompleks X besar dalam kurung S, transformasi Laplace memungkinkan penyelesaian masalah dengan pendekatan aljabar yang lebih sederhana dibandingkan analisis langsung di domain waktu. Ya, mungkin segitu saja dari resume perkuliahan pada minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like jika Anda suka video ini dan dislike jika Anda tidak suka. Bila ada pertanyaan, bisa berkomentar di bawah. Saya Dimas Naufal Zubi, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.